Halo semua, eh, di sini saya akan mengajarkan cara membaca hasil SPSS. Ya, apabila ada pertanyaan, apakah judul dari penelitian ini? Ya, maka alternatif yang pertama adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan alokasi umum dan alokasi khusus terhadap belanja daerah. Misalnya studi pada pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara tahun 2024 ya. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah membaca hasil deskriptif statistik ya. Pada tabel 1 deskriptif statistik variabel penelitian menunjukkan bahwasanya di mana N berjumlah 111 ya. 111 berarti ada 111 data ya, di mana apabila nilai min atau nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, maka data berdistribusi normal. Nah, kita lihat satu-satu. Pajak daerah nilai minnya lebih besar daripada nilai standar deviasinya, maka pajak daerah berdistribusi normal karena nilai minnya lebih besar dari nilai standar deviasi ya. Begitu juga retribusi daerah, nilai minnya lebih besar dari nilai standar deviasi. Dana alokasi umum, di mana nilai minnya lebih besar dari nilai standar deviasi. Dana alokasi khusus, nilai minnya lebih besar dari standar deviasi. Belanja daerah, nilai minnya lebih besar dari nilai standar deviasi. Ya, maka dapat disimpulkan seluruh variabel penelitian berdistribusi normal. Ya, kalau seandainya ditanyakan apakah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis dari penelitian ini? Ya, yang pertama adalah rumusan masalahnya adalah apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Yang kedua adalah apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Yang ketiga adalah apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah? Yang keempat, apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah? Dan yang terakhir adalah apakah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah. Nah, untuk tadi, untuk alternatif kedua, judul yang kedua adalah, kalau ditanya, kan ada dua judul ya yang bisa dibangun dari hasil ini. Judul yang kedua adalah, alternatif judul yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah pada studi pada pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara tahun 2024. Itu alternatif kedua ya untuk judulnya ya. Nah, seandainya kalau ditanya rumusan masalahnya apa ya? Tadi sudah ya, rumusan masalah sudah. Tujuan penelitiannya ada apa saja tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pajak daerah terhadap belanja daerah. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis retribusi daerah terhadap belanja daerah. Yang ketiga adalah untuk menguji dan menganalisis dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Keempat, untuk menguji dan menganalisis untuk menguji atau mengetahui dan menganalisis dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Yang terakhir adalah untuk
menguji dan menganalisis pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja daerah. Untuk hipotesisnya apa? Yang pertama adalah pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Yang kedua, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Yang ketiga adalah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Ya, yang ketiga adalah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Yang keempat, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Yang kelima adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Itu untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis sudah terjawab, ya. Jadi, apakah hasil cara membaca hasil uji asumsi klasiknya? Yang pertama ada uji normalitas berdasarkan tabel 2, ya. Uji normalitas ada dua, ya. Uji grafik dan uji statistik, ya. Uji statistiknya lihat dari uji normalitas data one sample Kolmogorov-Smirnov test, ya, di mana nilai asimptotik signifikan tutilnya sebesar 0,247, lebih besar dari 0,05, maka datanya normal, ya. Apabila nilai asimptotik lebih besar dari 0,05, maka data normal. Nah, untuk melihat lagi, kita lihat dari uji grafiknya. Dari uji grafik, yaitu dari gambar normal PP plotnya, ya, di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah garis diagonal, maka data normal, ya. Maka data dapat dikatakan normal. Oke, yang kedua adalah uji multikolinearitas, di mana apabila nilai tolerans di atas 0,1 dan nilai variance inflation factor, ya, di bawah 10, maka data tidak terjadi gejala multikolinearitas, ya, di mana pajak daerah, ya, tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai toleransnya sebesar 0,475 di atas 0,1 dan variance inflation factornya sebesar 2,103 di bawah 10. Begitu juga seterusnya, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, ya, tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai toleransnya di atas 0,1 dan variance inflation factornya di bawah 10, ya. Untuk yang ketiga adalah uji autokorelasi, bisa dilihat dari uji Durbin-Watson, di mana kalau uji Durbin-Watson dilihat lagi nilai DU, ya, batas atas dan batas bawahnya, ya. Durbin-Watson DU dan DW-nya, DU dan DL-nya, ya, lower dan upper, ya. Nah, itu agak sedikit ribet, ya. Kita bisa pakai juga uji Rantes. Ya, berdasarkan dari Durbin-Watson, apabila nilai Durbin-Watson di atas 2, ya, maka data tidak terjadi gejala autokorelasi, di mana bisa kita lihat juga di uji autokorelasi Rantes, nilai asimptotik signifikan tutilnya yaitu lebih besar dari 0,05, ya, lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,633, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi gejala autokorelasi, ya, tidak terjadi gejala autokorelasi. Oke. Untuk yang terakhir adalah uji heterokedastisitas, bisa dilihat dari uji grafik scatter plot, di mana titik-titik menyebar, ya, tidak membentuk pola tertentu, ya,
Maksudnya tidak bergerombol ya. Apabila titik-titik menyebar secara merata tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi gejala heterogenastisitas ya. Nah, untuk uji ininya ya, uji simultan, uji parsial dan uji koefisien determinasi bisa kita lihat. Uji koefisien uji parsialnya dulu ya. Uji parsial kita lihat dari uji signifikannya aja ya, karena kalau uji T harus dilihat T tabelnya berapa ya. Ini tidak ada dikasih tahu T tabelnya, maka kita lihat dari signifikannya aja ya, dimana apabila nilai signifikannya di bawah 0,05 maka data berpengaruh signifikan ya, maka data berpengaruh signifikan. Nah, kita lihat kalau untuk mau lihat arahnya positif atau negatif dilihat dari unstandardized koefisien B-nya. Ya, apabila pajak daerah ya, di mana sini pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena nilainya positif dan signifikannya di bawah 0,05 ya. Retribusi daerah juga berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, dan alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, dan alokasi khusus berpengaruh positif tapi tidak signifikan karena nilai signifikannya di atas 0,05 atau 5% ya. Nah, untuk uji F, nah kita lihat dari signifikannya aja karena harus dilihat juga nilai F tabelnya berapa. Ya, karena di sini tidak tertera F tabel, maka dapat disimpulkan ya, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Kenapa? Karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Nilai signifikannya di bawah 0,05 maka berpengaruh signifikan. Ya. Untuk koefisien koefisien determinasi R-square-nya di mana nilai adjusted R-square ya sebesar 0,943 atau 94,3% ya, maka dapat disimpulkan bahwasanya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mampu menjelaskan belanja daerah sebesar 94,3%, di mana sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, kalau ditanya, Pak, gimana? Gimana cara menggambarkan kerangka konsep atau kerangka berpikir? Nah, kalau untuk kerangka konsep dan kerangka berpikirnya, ya, kerangka konsep atau kerangka berpikirnya bisa dijelaskan, bisa digambarkan, ya, dengan gambar seperti ini, di mana pajak daerah sebagai X1, retribusi daerah X2, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ini secara parsial yang garis biru, panah biru, sedangkan simultannya adalah garis warna hitam. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.